wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kuliah studi Islam online pada pertemuan yang ke-14. Insyaallah pada hari ini mata kuliah kita adalah fikih waris. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagian waris, eh, ahli waris internal ya. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang bagian waris suami dan istri, lalu anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian selanjutnya ahli waris internal selanjutnya adalah ayah dan ibu ya. Sengaja kita dahulukan ahli waris internal yang jumlahnya ada 6 karena ini yang banyak ya dan sering terjadi di masyarakat dan paling dibutuhkan ya, dengan harapan Bapak Ibu eh, menguasai ini dulu, 6 ahli waris internal, nanti berikutnya eh, sisanya yaitu ahli waris eksternal. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ahli waris internal yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah ayah dan ibu. Terlebih dahulu kita akan bahas bagian ayah ya. Yang dimaksud adalah ayah mayit ya. Al-Qur'an Al-Karim menyinggung tentang bagian waris ayah, ayah mayit dalam surah An-Nisa ayat 11. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu. Dan bagi bapak ibu atau bagi ayah dan ibu mayit, bagi setiap keduanya mendapatkan seperenam dari ya harta peninggalan anak. Kalau anak meninggal duluan ya, maka ayah atau ibu bisa mewarisi anaknya. Mereka berdua dapat seperenam ingkana lahu walad. Jika mayit memiliki anak. Jika mayit memiliki anak baik laki atau perempuan. Nah, inilah Al-Qur'an menyinggung bagian waris ayah yaitu mendapatkan seperenam. Dalam dalil lain atau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyinggung tentang bagian waris ayah, namun secara umum, tidak secara khusus. Rasul bersabda, "Al-hiqu al-faraidha bi ahliha. Fama baqiya fa aula rajulin dzakar. Fali aula rajulin dzakar." Ya, yang artinya bagikanlah harta peninggalan warisan kepada yang berhak dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. Nah, jadi ayah itu termasuk ahli waris laki-laki. Terkadang ayah mendapatkan warisan dengan cara asobah atau dengan cara mendapatkan sisa ya. Terkadang mendapatkan seperenam bagian pasti, terkadang juga mendapatkan sisa. Kapan itu? Nah, akan kita jelaskan. Nah, bagian ayah terkadang mendapatkan seperenam jika ada anak laki-laki ya.
jika mayit punya anak laki-laki. Jadi ini kasusnya kalau ada seseorang meninggal dia masih punya ayah ya, maka ayahnya ini berhak mendapatkan seperenam jika yang meninggal ini punya anak laki-laki ya. Jika almarhum memiliki anak laki-laki berarti cucunya ayah, ayah. Kemudian terkadang ayah mendapatkan sisa ya, sebagaimana di dalam hadis tadi. Ayah itu termasuk ahli waris laki-laki. Dia mendapat sisa jika tidak ada keturunan ya. Artinya mayit tidak punya anak atau tidak punya cucu ya. Dia mungkin meninggal belum menikah ya, tapi punya harta, atau sudah menikah tapi belum punya anak ya. Maka ayahnya bisa mendapatkan waris dari anaknya itu. Kemudian yang ketiga, ayah mendapat seperenam plus sisa ya, seperenam plus sisa, yaitu ketika ada anak perempuan saja. Jika mayit punya anak perempuan saja, tidak punya anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka dapat seperenam plus sisa jika ada sisanya gitu ya. Nah, inilah bagian waris ayah ya. Insya Allah mudah dihafal ya. Kalau bersama anak laki-laki dapat seperenam, kalau bersama anak perempuan dapat seperenam plus sisa. Kalau tidak ada anak sama sekali atau cucu, maka mendapat sisa. Tuh. Nah, kita akan latihan dalam kasus ya. Silakan Bapak Ibu boleh mengambil catatannya atau mengambil buku tulis untuk kita sama-sama menghitung. Ini ada sebuah kasus. Ya, ini sengaja kita biasakan Bapak Ibu untuk menyelesaikan sebuah masalah sehingga nanti ketika ada masalah bisa diselesaikan sendiri ya. Ibu Tini wafat. Ya, jadi muwarisnya adalah Ibu Tini, pewarisnya adalah Ibu Tini. Setelah dicerai suaminya bernama Nono, bernama Nono, meninggalkan seorang ayah bernama Tono dan anak laki bernama Tony. Berapa harta peninggalannya? 6 miliar ya. Berapa bagian ahli warisnya? Ya, silakan Bapak Ibu dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 1 menit ya. Kira-kira dapat berapa ini? Ya. Pak, rumusnya belum tahu saya, Pak. Hah? Rumusnya Kenapa belum tahu, Pak? Kemarin datang nggak? nggak datang. Aduh, nonton ininya nggak rekamannya? Belum juga yang ditelat. Waduh, repot nih. Repot. Ayo, kira-kira ahli warisnya siapa saja? Yang pertama tentukan siapa saja ahli warisnya, terus berapa bagiannya, ya, terus diambil dari 6 miliar. Kalau dapat setengah atau dapat seperenam, berarti seperenam dari 6 miliar berapa? Silakan. Coba ahli warisnya siapa aja, Bapak Ibu? Ayah tuh, Namanya, sebutkan namanya, Pak. namanya Pak Tono. Pak Tono, ya, Ya. sebagai ayah. Ya, Kedua, dua anak laki-laki yang bernama si Tony itu. nah, kedua Tony. Ketiga, Ketiga, tiga Sisa. sisa ya. enggak, ahli warisnya siapa aja? Nono dapat enggak Nono? Sudah dicerai. Oh, sudah dicerai. Kalau dicerai enggak dapat. Dapat. Oh, enggak dapat. Pak Marto, kalau sudah dicerai dapat enggak? Mantan suami lah gitu ya. Mantan suami dapat enggak? Kalau dulu waktu masih hidupnya punya harta dapat, Ustaz. Kalau waktu hidupnya hartanya nggak punya ya nggak dapat kali. Mantan suami itu enggak dapat ya, karena sudah menjadi mantan. Jadi yang dapat itu suami yang masih sah. Kalau sudah dicerai maka tidak dapat. Berarti Oke, perceraian menghapus ahli waris itu, Ustaz. iya betul.
Perceraian memutus ahli waris. Coba yang tadi ahli warisnya cuma dua ya. Pak Ya. Tono dengan anak laki-laki Tony. Tono dapat berapa? Seperenam. Seperenam. Kenapa dapat seperenam? Dari pihak ayah. Karena ayah. Ya, karena ayah, iya ayah kan kondisinya ada tiga, bisa seperenam, bisa sisa, bisa seperenam plus sisa. Kenapa Ya. ayah dapat seperenam? Karena ada anak Karena ada anak. Karena ada anak laki, laki. laki, iya jangan anak aja. Kalau anak perempuan nanti dapat berapa? Seperenam sama sisa. Iya, pinter. Oke, sekarang Tony dapat berapa? Tony seperenam dari 6 miliar dapatnya 4 miliar. Tony, anak laki-laki dapat berapa? Kemarin, pelajaran kemarin. Oh, kemarin. Dapat sisa Pak Dapat Ustadz. sisa. Bisa, Dapat sisa. bagus. Anak laki-laki itu kondisinya cuma satu. Selalu dapat Sisa. 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 Nah, tadi kan seperenam ya. Ya. Seperenam dari 6 miliar berapa? Satu 1 M. miliar. Nah, terus Tony dapat sisa. Berarti sisanya berapa? 5. 5. 5 miliar. Oke. Pinter ya. Oke. Nono nggak dapat karena mantan suami. Mantan suami nggak dapat. Mantan istri nggak dapat. Ya, mantan anak dapat nggak? Enggak. Anak ada mantan, Dad. Oh, anak nggak ada mantan. Oke. Ya. Oke. Nomor 2, silakan. Ibu Rini wafat, meninggalkan seorang suami bernama Roni, ayah bernama Rono, dan anak angkat bernama Rani, perempuan. Harta peninggalan 12 miliar. Berapa bagian ahli warisnya? Roni, suami seperempat. Roni dapat berapa, Bu? Seperempat Pak Ustadz. Kenapa seperempat? Kan kan dia nggak ada anak kayak. Iya, seperempat. Seperempat ya benar-benar ya. Jangan ragu-ragu. Dapat seperempat karena Karena tidak ada anak. Kalau tidak ada anak. karena dia suami tidak punya Anak anak. Mayitnya nggak punya anak. Terus Rono dapat berapa? seperenam Seperenam. dan sisa. Dan sisa karena Anak perempuan. Tidak karena ada ayah ya ayah dan tidak punya anak. ya bersama tidak punya anak. Kalau tidak punya anak dapatnya apa? Seperenam dan sisa. Coba ingat-ingat lagi tadi kaidahnya. Kalau tidak ada anak, ayah dapat berapa? Perempat. Kalau mayit nggak punya anak, ayah dapat berapa? Perempat. Sepertiga. Diulangi lagi deh. Coba. Ulangi. Nih, kalau nggak ada mayit, nggak ada keturunan, nggak punya anak, ayah dapat berapa? Sisanya. Sisa. Iya. Awas, jangan lupa ya. Oke, berarti ayah Rono dapat berapa? Dapat sisa. Nah, ini ada Rani. Rani Anak angkat. anak angkat dapat Nggak nggak? boleh. Enggak. Nggak dapat. Tidak dapat. Oke, anak angkat nggak dapat ya. Kasihan ya. Kenapa ya, Ustaz? Kasihan ya. Nggak ada nasab. Kasih aja hibah lah gitu, kasihan ya. Gak ada ilmu kasihan Pak Ustadz. Ada ilmu kasih. Kasih hadiah. Ya, boleh dikasih. Hadiah. Wasiat boleh. Ya, tapi harus sebelum meninggal. Harus sebelum meninggal. Oke. Tadi Roni dapat berapa? Perempat. Seperempat dari 12 berarti berapa? 4. 3. 3 Tiga. miliar. Rono dapat berapa? Sisanya Sisanya berarti berapa? 9. 9. 9 miliar. Oke, Rani dapat berapa? Rani nggak dapat apa-apa. Karena Anak angkat. oh ini 3 nih. Salah ya, maaf. 6 miliar dan suami dapat berapa? Tadi Suami dapat 9. Suami Sisa. dapat setengah, Setengah. Berarti 6. 6 miliar. karena nggak ada Terus Rono dapat satu katanya. dapat 6 miliar.
Itu ya. Iya, Pak Ustadz. Ya, jadi Roni tadi suami dapat setengah bukan seperempat. Iya, Pak Ustadz. Karena Tidak ada anak. tidak ada anak. Bagus. Oke. 8 kalau ada anak. Kalau ada anak kan suami seperti Ya kan? Iya. Ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Ibu Rani wafat setelah berwasiat sepertiga hartanya ke yatim piatu. Meninggalkan seorang suami bernama Tukul, ayah bernama Dodit, dan anak bernama Siti. Harta peninggalannya 12 miliar. Berapa bagian ahli warisnya? Ya. Ibu Rani wafat setelah berwasiat sepertiga hartanya. Ya, sepertiga hartanya. Kalau wasiat perlu ditunaikan nggak? Kudu, Ustaz. ya, Harus. Harus. Oke. Ke yatim piatu sepertiga. Didahulukan waris atau wasiat? Wasiat. wasiat dulu. Wasiat. Oke. Berarti tadi harta warisannya 12. Sepertiga dari 12 berarti berapa? Nah, sepertiga. 4. 4 miliar. Oke. Jadi apa namanya harta warisannya 4 miliar apa? Berapa? 12 dikurangi 4. 8. Berarti 8 miliar. Oke, sekarang ahli warisnya siapa aja? Tukul. Tukul. Tukul, suami. Suami dapat berapa? Seperempat. Seperempat. Seperempat atau setengah? Seperempat. Kenapa Ada anak. seperempat? Ada anak. Karena ada anak mayit. Ada anak mayit. Kalau nggak ada anak mayit dapat Nah, setengah. Dodit, ayah dapat berapa? Saya dapat seperenam. Seperenam plus sisa. Seperenam plus sisa. Kenapa? Ada anak perempuan. Ada anak perempuan. Kemudian siapa tadi? Siti dapat Siti. berapa? Itu dapat kalau anaknya lebih dari Nanti cuma satu, dia cuma sendiri. Per 6. Seperenam. Anak wanita, anak perempuan dapat berapa? sepertiga. Anak perempuan kemarin pelajarannya. Oh, Anak perempuan kalau sendiri dapat berapa? Separuh dari anak laki-laki. Dia anak perempuannya satu-satunya. Oh, satu-satu. berapa ya? Siti. Perempat atau bukan ya? Kalau anak perempuan satu-satunya dapat berapa? Setengah. Setengah. Bagus. Setengah. Oke, berarti tadi suami dapat seperempat. Empat. Seperempat dari berapa? 8 miliar. 8 miliar berarti berapa? Berapa ya? 2. 2 miliar. Nah. Kemudian si ayah nanti karena bagian sisa. Kalau sisa itu nanti ya. Apa anak bernama Siti. Siti dapat berapa? Setengah dari 8 miliar berarti 4 ya? 4 miliar. Berarti sisanya berapa? 4 tinggal 2. 2 miliar. 2 miliar. Oh, loh. Ini Oh, ini sepertiga, Ustaz. ntar dulu. Anak ini belum dihitung anaknya nih, apa namanya suaminya belum. Ulangi dulu ya. Suaminya siapa namanya? Tukul ya. Ya. Tukul dapat suami dapat berapa? Seperempat. Seperempat dari 8 miliar 2. berarti 2. Kemudian anak perempuan dapat berapa? Setengah dari 8. Berarti 8 miliar. 4 miliar. Terus ayah dapat? Sisanya tinggal 2. Iya. Tapi seperenam itu. Seperenamnya berapa? Seperenamnya 8 miliar. Seperenam 8 miliar. Nah, apa itu? ya. Berapa?
1M 250. Oke, intinya dapat 2M lah ya. Ya, 2M. Nah, 1M berapa kemudian ditambah sisanya jadi 2 miliar. Oke. Jelas? Ya. Oke. Jelas nggak Pak Marto? Insya Allah Ustaz, kalau Coba ulangi hitungannya lagi Pak Marto. rumusnya yang lupa ini jangan-jangan. Ibu Rani wafat setelah berwasiat sepertiga hartanya ke yatim piatu, meninggalkan seorang suami bernama Tukul, ayah bernama Dodit, dan anak bernama Siti. Harta peninggalannya 12 miliar. Berapa bagian ahli warisnya? Jawabannya adalah menentukan ahli warisnya. Yang pertama, suami yang bernama Tukul. Dan Pertama ayah. dikurangi wasiat dulu. Nggak Iya. nentuin ahli warisnya dulu. Ah, Nggak nentuin ahli waris dulu. Ya dah, ya, wasiat. Udah, diambil wasiat dulu, baru nanti bagi-bagi waris. Ya, ya. Siap. Wasiat sepertiga hartanya diberikan ke yatim piatu dari 12 miliar, yaitu 4 miliar. 4 miliar ke yatim piatu, Ustaz. Jadi sisanya? Jadi sisanya tinggal 8 miliar. Oke, terus Tukul 8 dapat miliar. berapa? 8 miliar ini dibagi ke ahli waris. Yang pertama, suaminya yang bernama Tukul mendapatkan berapa ya? Suami. Seperempat. Seperempat, Ustaz. Suami itu seperempat jika mayit punya memiliki anak perempuan. Anak aja, bukan mau perempuan atau laki-laki, pokoknya punya anak. Terus baik. Ya. Ayah Dodit dapat berapa? Ayah Dodit mendapatkan itu nanti sisanya sisanya berarti akhir-akhir. Ya, akhir. Didahulukan yang pasti, bagian pasti. Siti dapat berapa? Siti sebagai anak mendapatkan setengah dari 8 miliar. Jadi dapat berapa? 4 miliar. 4 miliar. Terus Dodit dapat? Dodit sisanya sekitar 2 miliar. Ya, 2 miliar. Iya. Jelas ya Bapak Ibu? Tepat sekali jawabannya. Oke, sekarang ini mau tanya Ustaz, misalkan ya kalau hartanya nggak berupa uang, bagaimana tuh baginya Ustaz? Oh, ya gampang, tinggal diuangkan aja atau dinilai. Jadi semua sawah ya. Semua sawah ya tinggal dinilai sawah ini 1 hektar berapa harganya gitu. Nanti tinggal dibagi aja. Atau mungkin kalau sawahnya cuma 1 lokasi, ya udah langsung dibagi-bagi aja sesuai dengan bagiannya. Itu masalah teknis. Kalau masalah bendanya mungkin bukan uang gitu ya, masalah teknis aja lah. Yang penting mendapatkan bagian sesuai dengan yang tertera di bagian warisnya gitu ya. Kalau tidak bisa dibagi-bagi, dipotong-potong, seumpama berupa rumah gitu, nggak bisa dipotong-potong, ya mungkin dijual dulu jadi uang, kemudian yang dibagi uangnya, ya. Atau kalau bisa dipotong-potong, seumpama berupa tanah, ya, bisa dipotong-potong, ini setengah, ya udah dipotong-potong gitu. Ya, yang penting adil, cara pembagiannya adil. Itu ya. Ya. Oke. Berikutnya adalah bagian waris siapa? Bagian waris ibu. Nah, bagian waris ibu ini ada beberapa kondisi. Ibu itu terkadang dapat sepertiga jika tidak ada anak atau cucu. Ya, tidak ada anak atau cucu atau saudara-saudara mayit atau 2 saudara mayit, gitu ya. Ini sebenarnya kurang. 2 saudara mayit. 2 saudara. 2 saudara.
saudara mayit. Maka ibu dapat 1/3 kalau mayit tidak punya anak, cucu, atau 2 saudara atau lebih. 2 saudara atau lebih. Ya, baik saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Baik laki atau perempuan. Yang kedua, ibu kondisinya dapat 1/6 jika ada cucu, jika ada anak atau cucu atau saudara, 2 saudara mayit. Ya, maka dapat 1/6. Yang terakhir, ibu ibu dapat 1/3 sisa, 1/3-nya sisa, ya. 1/3 dari sisa. Jika masalah ghorowen, ya, masalah ghorowen itu apa? Ghorowen adalah kondisi ketika ahli warisnya hanya 3 orang, yaitu suami atau istri, ibu dan ayah. 3 orang ya, suami atau istri, ibu dan ayah. Dalam kondisi seperti ini, maka namanya masalah ghorowen, kasus ghorowen. Nanti akan ada contohnya ya, cara menyelesaikannya. Ya, ini merupakan pengecualian dari kaidah umum, dari rumus umumnya. Ya. Adapun dalilnya, dalil ibu mendapatkan warisan adalah wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Dalilnya sama seperti tadi. Dan bagi ayah atau ibu, likulli wahidin minhuma as-sudus. Bagi keduanya, setiap dari keduanya dapat 1/6 mimma taroka dari harta peninggalan. In kana lahu walad, jika mayitnya punya anak. Jika mayit punya anak atau cucu, ya, maka dia dapat 1/6. Fa illam yakun lahu walad, namun jika mayit tidak punya anak, wa warisahu abawahu, dan ayah ibunya mewarisi, fali ummihi sulus, maka bagi ibu 1/3. Ya, kalau mayit tidak punya anak atau cucu. Fa in kana lahu ikhwatun, maka jika bagi mayit ikhwah, punya saudara, 2 saudara ya, 2 atau lebih, fali ummihi sulus, maka fa'ilmi ummihi sudus, maka bagi ibu 1/6. Sama seperti kondisi tadi pertama, jika ada anak atau cucu maka ibu dapat 1/6. Ya, atau jika ada saudara, 2 saudara atau lebih, maka ibu dapat 1/6 juga. Namun jika tidak ada, ya, tidak ada 3 orang tadi, anak atau cucu atau 2 saudara atau lebih, maka dia dapat 1/3. Kalau nggak ada 1/3, kalau ada 1/6. Ya, belum. Ya. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ya. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau hutang. Setelah hutangnya dibayar, dilunasi, atau wasiat dibayarkan, maka baru warisan ditunaikan. Inilah dalil warisan ibu. Nggak ngerti, dalam kurang, surat urung, aku sekolah nggak ayat ngerti. 11. Urung. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada kasus pertama. Bapak Jono wafat. Ya, Pak Marto, perhatikan. Bapak Jono wafat meninggalkan seorang istri bernama Jini dan ibu bernama Juju. Ya. Harta peninggalannya 7 miliar. Berapa bagian ahli warisnya? Oke. Siapa yang dapat? Jini, istri. Istri dapat nggak? Dapat Dapat berapa istri? 1/4. 1/4. Oke, 1/4 dari 7 miliar. Iya. Nggak Berapa? bisa. Nggak bisa. Ibu bernama Juju
Ibu Juju dapat berapa? Ibu dapat Ibu dapat berapa? seper, Seper 6. sepertiga atau seperenam? Seper-6 bila tidak ada anak. Ya, Nah, kalau ada anak dia dapat sedikit, tapi kalau tidak ada malah dapat banyak. Ada anak nggak? Nggak ada, berarti dapat sepertiga. Dia dapat sepertiga kalau tidak ada anak, ya. Tidak ada anak dapat sepertiga. Oke, berarti sepertiga dari 7 miliar. Berapa ini? Oke, kita lihat ya jawabannya. Ini ada masalah rod. Ya, ini masalah rod. Yaitu ketika harta warisannya tersisa ya, tidak habis. Jini tadi kan istri dapat 1/4. Kenapa dapat 1/4? Karena mayit tidak punya anak. Ibu yaitu Juju dapat 1/3 karena mayit tidak punya anak, tidak punya saudara. Nah, maka ini kan tidak habis nih. 1/4 ditambah 1/3 kan tidak genap 1. Ya, tidak genap 1 dalam masalah ini, maka berarti kan tersisa. Maka ada masalah rod. Kalau harta warisannya itu masih tersisa, itu maka ini kasus rod. Maka caranya bagaimana? Pertama, penyebutnya disamakan. Ya. 4 dan 3 penyebutnya berapa? KPK-nya berapa? 3/12 sama 3/12 dan 4/12. Nah, kemudian 3 dan 4 ini apa namanya pembilangnya ditambah, dijumlah, dijadikan penyebut ya. 3 tambah 4 7. Nah, maka di sini pembilangnya tetap 3, penyebutnya jadi 7. Jadi 3/7 dan 4/7 gitu. Nah, 3/7 dari 7 miliar berarti kan 3 miliar. 4/7 dari 7 miliar berarti 4 miliar gitu. Ini namanya kasus rod ya. Paham nggak Bapak Ibu? Kasus rod yaitu ketika harta warisannya tidak habis ya. Dalam kasus seperti itu maka sisanya dikembalikan lagi kepada ahli warisnya. Cara menghitungnya gimana? Ya ini. Penyebutnya disamakan ya. Disamakan, cari KPK-nya, kemudian nanti pembilangnya dijumlah ya, nanti jumlahnya dijadikan penyebut. Ya. Lalu kemudian dikali dengan hartanya itu. Ya. Ini kasus itu penambahan dari 3 dan 4 ya, Ustaz? Iya. Penambahan dari 3 dan 4 menjadi 7. Nanti jumlahnya dijadikan penyebut. 7 jadi 7/7 ya. Iya. Itu 3/7 dan 4/7. Ya. Ini kalau ada ayah gampang ini. Seumpama meninggalkan istri istri siapa? Istri Jini, ibu Juju, kemudian ayah seumpama siapa? Ayahnya seumpama ayahnya bernama Tono. Ya, seumpama ya. Dan ayah bernama Tono. Nah, kalau seperti ini bagiannya, nah, jadi ditambah di sini Tono, ya, ayah dapat berapa dia? Ada anak nggak? Nggak ada, berarti sisa. Nah, cuma di sini harta warisnya jangan 7 lah biar enak ya. Harta warisannya semua 12 miliar.
Ya, jadi nanti nggak ada rot kalau seperti ini. Nah, ini rot ini harusnya diakhirkan materinya. 12. Nah, tinggal dibagikan. 1/4 dari 12 berapa? 3 miliar. 1/3 dari 12, 4 miliar. Sisanya berapa? 7, 12 dikurangi 7 berarti 5 miliar. Ya. Jelas Bapak Ibu? 5M. Jadi bapaknya dapat 5M ya? Iya, bapaknya dapat Hanyut 5M. sendiri dong ya. Di Iya. belakang nggak bisa. Di belakang nggak bisa. Ya angin-anginnya dari sini aja. Oke, selanjutnya ya. Contoh selanjutnya. Bapak Jono wafat, meninggalkan seorang istri bernama Jini. Ya, seorang istri bernama Jini. Dan ibu bernama Juju dan anak bernama Tono. Harta peninggalnya 24 juta. Berapa bagian ahli warisnya? Coba. Ya, ahli warisnya siapa aja? Istri, Jini. Jini dapat berapa? Dapat 1/3. Istri itu bagiannya 1/4 atau 1/8, Mbak? Dapat 1/4 atau 1/8. Jini. Ada anak enggak? Kalau ada anak berarti dapat 1/8. Iya, kalau enggak ada anak 1/4. Jadi Jini 1/8. Ibu bernama Juju. Juju dapat berapa? 1/6 atau 1/3? 1/3. Ada anak. Kalau ada anak dapat 1/6. Kemudian anak perempuan, anak bernama Tono, anak laki-laki bernama Tono. Tono dapat berapa? Lagi ya. Tono dapat sisa. Anak laki-laki kan kondisinya cuma 1, dapat sisa. Oke, jadi Ibu Jini dapat berapa dari 24 juta? Ya nggak ditulis susah. Ya silakan ditulis Pak Bu. Jini dapat berapa? Dapat 3. 3. Jini itu istri. 1/8-nya dari 24 berarti 3 juta. Ibu Juju dapat berapa? Dapat Jadi 1/6 dari berarti 4 juta. 1/6 dari 24 juta. Tono anak dapat berapa? Tono dapat sisa ya 17 juta. Oke. Kasus berikutnya. Bapak Jono wafat, meninggalkan seorang istri bernama Jini dan ibu bernama Juju dan anak bernama Tono. Harta peninggalan 24 juta, berapa bagian ahli warisnya? Ini tadi sudah ya? Sudah. Tadi yang 24 juta. Oke, 4. Pak Jono wafat, meninggalkan seorang istri bernama Jini. Ibu bernama Juju, ayah bernama Juna. Harta peninggalan 12 miliar. Berapa bagian ahli warisnya? Istri dapat berapa? Jini dapat berapa? Istri. 1/4 atau 1/8? 1/4. 1/4 karena tidak ada anak. Berarti 1/4 ya, Ibu Juju dapat berapa? Ibu Juju dan ayah. Ibu Juju dapat 1/8. Ibu Juju
Kalau ibu bagiannya itu 1/3 atau 1/6. Ini tidak ada Anak. Tidak ada anak, berarti dapat 1/3. Ayah dapat berapa? Ayah dapat Ayah dapat sepertiga. sisa, iya, dapat sisa. Nah, ini yang dinamakan kasus ghorowain, ya. Ketika berkumpul suami atau istri, ibu dan ayah, ya kan? Ada istri di sini, kemudian ada ibu dan ada ayah. Namanya kasus ghorowain. Nanti pembagiannya, ini kan tadi harusnya istri dapat 1/4, ini sudah betul. Nah, ibu ini kan harusnya dapat 1/3 ya, karena tidak ada anak. Tapi menjadi 1/3 sisa. Ya. 1/3 sisa. Kenapa? Karena dalam ilmu waris ini ketika ada wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki dalam 1 derajat, maka bagiannya laki-laki 2 kali lipat perempuan. Nah, kalau dengan rumus biasa, ibu ini dapat 4 miliar, ayah dapat 5 miliar. Nah, ini kan 5 dengan 4 kan tidak apa? Laki-laki bukan 2 kali lipatnya perempuan jadinya. Ya. Ini 5 dan 4 kan bukan, harusnya ya laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan. Maka di sini bagiannya tidak 1/3. Ibu itu tidak 1/3. Ini namanya kasus ghorowain. Tapi dia dapat 1/3 sisa. Ini. Tadi kan 1/4 bagian istri ya. 1/4 dari 12 juta. 1/4 dari 12 juta sama dengan 3 juta. Berarti 12 dikurangi 3 juta, sisanya berapa? 9 juta. Nah, si ibu ini mendapatkan 1/3 dari sisa tadi setelah dikurangi istri, setelah dikurangi 3 juta. Berarti kan 1/3 dari 3 juta, 1/3 dari 9 juta sama dengan 3, kok miliar sih? Miliar, maaf. Miliar, maka 3 miliar. Nah, sisanya 3 ditambah 3, 6. Berarti 12 dikurangi 6 sama dengan 6 miliar. Nah, kalau ini sudah pas. Jadi ayah laki-laki ini 2 kali lipat bagian perempuan, yaitu ibu. Ini yang dinamakan ghorowain, kasus ya, ketika berkumpul suami atau istri dan ibu dan ayah. Ya, maka ayah mendapatkan 2 kali lipat bagian ibu. Nah, ibu dapat 1/3 sisa, bukan 1/3 gitu. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, selanjutnya kasus kelima. Ibu Jini wafat meninggalkan seorang suami bernama Jono. Ibu bernama Juju dan ayah bernama Juna. Harta peninggalannya 6 miliar. Berapa bagian ahli warisnya? Oke, kita langsung aja. Jono suami dapat setengah. Kenapa? Karena dia suami dan mayit tidak punya anak, maka dapat setengah. Ibu dapat berapa? 1/3. Ibu kalau aturan awalnya dapat 1/3 ya. Kita pakai aturan awal dulu. Ayah dapat berapa? Ayah dapat sisa. Nah, kita hitung dulu aturan awal. Ini aturan awalnya dulu. Jadi suami dapat setengah dari 6 juta, yaitu dari 6 miliar, berarti 3 miliar. Ibu 1/3 dari 6 miliar, berarti 2 miliar. Nah, ayah dapat sisa 6 miliar dikurangi 3 dan 2 miliar, berarti kan 1 miliar. Nah, ini nih tidak cocok. Kenapa? Karena ayah kan sama ibu setara posisinya. Kenapa kok laki-laki dapat
setengah perempuan. Kan kebalik. Harusnya laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan jika posisinya setara. Maka dalam kondisi seperti ini, bagian ibu bukan lagi sepertiga tapi sepertiga sisa. Ya. Jadi tadi perhitungannya diulangi lagi. Suami tetap dapat setengah dari 6 miliar sama dengan 3 miliar. Nah, ibu dapat sepertiga dari sisa. 6 miliar dikurangi 3 miliar berarti kan jadi 3 miliar. Sepertiga dari 3 miliar berarti kan 1 miliar. Nah, baru setelah itu sisanya dikasihkan ke ayah. 3 ditambah 1 kan 4 miliar. Ya. 6 dikurangi 4 miliar sama dengan 2 miliar gitu. Ini namanya. Sekarang mana mau Ustaz? Hah? Mama udah ambil. Kenapa? Belum begitu, kalau sekarang belum tentu ada mau. Kalau tidak mau menurut syariat Islam. Iya betul ya Bu ya. Ya terserah. Ya sekarang orang banyak yang nggak sholat juga. Ya banyak kan masalah. Susah ya. Nah, memang aturannya seperti itu. Aturannya memang seperti itu. Tuh ya. Ya, jadi Ustadz, jadi istri itu bagiannya ibu sama ayah lebih banyak. Istrinya malah sedikit ya Ustadz. Gimana Bu? Ya, jadi bagiannya istrinya itu lebih sedikit daripada bapak ibunya. Bapak ibunya kan dapat banyak berarti. Istrinya. Ini kan suami, nggak ada istri di sini. Yang meninggal kan istri. Oh, yang meninggal istri. Oh, yang dapat suami. Yang dapat suami. Oh. Iya, suaminya dapat gede nih 3 miliar. 3M. Ya. Kalau ibu dan ayah dia dapat masing-masing. Ibu dapat 1M. Dapatnya ini kan ayah ibu dari suami ya saja. Dari mayit. Dari mayit. Iya, dari si mayat. Ya. Berarti dari Bu Jini. Suami. Bukan suami dong. Jadi ini nih ayah ibunya siapa ini? Ayah ibunya Ibu Jini. Oh, ayah ibunya Ibu Jini. Iya. Bukan ayah ibunya suami. Kalau ini mertuanya berarti. Oh, iya. Kalau ayah ibunya suami berarti mertuanya. Kan mertua tidak dapat waris, tidak bisa mewarisi kita. Menantu juga tidak dapat dari mertuanya. Tuh. Ya. Jadi ini ayah ibunya mayit, ayah ibunya Jini. Jadi kalau disebutkan ayah, ibu, suami berarti disandarkan kepada mayit. Suami maksudnya suaminya mayit, ibu ibunya mayit, ayah ayahnya mayit gitu. Iya. Gitu. Ya, Ustaz. Biar nggak bingung. Ya, sudah meninggal lain panggilan dia Ustaz. Oke, cukup. Jenazah. Silakan ada pertanyaan? Baik, Ustaz. Terima kasih. Yang ada pertanyaan silakan. Ustaz izin bertanya, Ustaz, kasus lain ini misalnya. Suami istri kan meninggal dunia, Ustaz, meninggalkan anak perempuan 6. Apa pembagiannya rata atau ada pembagian seper-seper kayak tadi? Yang meninggal siapa? Ayah ibunya meninggal, anaknya 6 perempuan semua. Ini yang meninggal siapa dulu? Dua-duanya udah meninggal, dua-duanya. Oh, jadi ayah kalau ibunya udah meninggal dua-duanya. Meninggalkan anak 6 perempuan semua. Anak perempuan itu dapat 2/3 kalau lebih dari 1. Dapat 2/3. Sisanya ya? 6 anak itu 2/3 semua ya? Iya, betul. Oh ya, makasih. Nanti sisanya dikasihkan ke ahli waris yang lain kalau ada. Saudara, sumpama saudara mayit ada enggak? Berarti kan bibi atau pamannya dia. Ada. Nah, nanti larinya ke sana. Makanya anak laki-laki itu seperti apa ya? Dia itu menjaga hartanya keluarga. Karena kalau ada anak laki-laki maka hartanya nggak akan keluar. Ada lagi silakan.
Pak Muhammad, nanya dong. Silakan Pak Muhammad. Saya Ustaz, Ya silakan Bu. kalau misalnya ada seorang ibu yang meninggal, dia tidak punya anak, suami sudah meninggal duluan, terus saudara-saudaranya juga sudah meninggal semua. Jadi tinggal ponakan-ponakan begitu. Ya Bagaimana keponakan. pembagian? Ya, Ya keponakan itu. Cucu ada nggak? ponakan itu Cucu. nggak ada, nggak punya anak. Oh Ya. berarti larinya ke keponakan nanti. Nah, ponakan itu kan ada laki-laki, ada perempuan ya. Mm-mm. Juga dari masing-masing itu kan banyak juga gitu. Mm-mm. Itu pembagiannya bagaimana? Oh ya nanti Misalnya dari dihitung saudara ponakannya laki-laki. ada berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Pembagiannya tetap perhitungan seperti di atas ya. Iya. Keponakannya ada berapa? Banyak ya ponakannya, misalnya dari Iya. ponakan kakak laki-laki ada 4, 2 laki 2 perempuan. Dari ponakan adiknya lagi, dari saudara perempuan ada 2 misalnya perempuan semua. Iya. Dan saudara laki-laki lagi yang nomor 3 ada laki-laki 2. Ya, keponakan yang dapat itu adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Dari saudara perempuan tidak termasuk ya? Tidak termasuk. Tidak Iya. termasuk waris. Iya, tidak termasuk ahli waris. Jadi keponakan yang ahli waris adalah yang laki-laki Saudara dari laki-laki. saudara laki-laki. Iya. Ya. Kalau keponakan perempuan maka tidak dapat, atau keponakan perempuan atau laki-laki dari saudara perempuan itu nggak dapat. Syaratnya Kecuali harus kalau laki-laki. Kecuali kalau si anak laki-laki itu dapat mau membagi saudaranya gitu ya, setelah mendapatkan hak waris. Oh iya, itu masalah lain. Lain lagi ya. Lain Ya, lagi. Ya. Itu masalah Ya, lain lagi. Ya. Itu mah kebijaksanaan masing-masing ya. Iya, betul. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ya, yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.